Ya, kalau saya dari sisi kebijakan publik itu kebijakan ini memang memberatkan, memberatkan masyarakat ya. Eh, karena pertama kebijakan ini jadi minim-minim sosialisasi, jadi masyarakat tidak banyak belum tahu itu minim sosialisasi, jadi tidak ada edukasi kepada masyarakat, komunikasi publiknya juga minim gitu kan. Itu yang kedua, bahwa kebijakan ini mengcover terlalu banyak gitu. Makanya itu kan 30 kementerian dan lembaga dalam layanannya itu harus mewajibkan semuanya pakai BPJS. Jadi itu menurut saya terlalu banyak gitu ya. Jadi sampai hal-hal yang tidak ada kaitannya dikaitkan seperti jual beli tanah misalnya harus pakai kartu BPJS itu. Kemudian yang ketiga menurut saya memang kebijakan ini tidak memberikan ruang bagaimana untuk masyarakat menengah, Mbak. Jadi untuk masyarakat bawah dan menengah ke bawah ini agak sulit, belum jelas gitu loh, Mbak, untuk menengah ke bawah. Jadi masyarakat ini harusnya diberikan kebijakan tersendiri, misalnya mereka yang sudah terdaftar tapi menunggak, itu kan harusnya tidak membayar dendanya atau apalah gitu, bayar premi denda. Jadi ada kebijakan talangannya, subsidi lah. Kemudian kepada mereka yang tidak mampu, yang katakanlah miskin gitu, yang tidak mampu, tidak punya kemampuan, nah itu ya harus ada subsidi gitu, subsidi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu. Nah, karena kalau enggak ini jadi jalan buntu, karena misalnya orang mau memperpanjang STNK, ya kan, akan masalah STNK itu kan harus membayar administrasi, sementara dia harus juga membayar premi BPJS kan, gitu. Nah, di situ kalau ada uangnya nggak masalah, kalau nggak ada uangnya terus bagaimana? Kan gitu. Jadi berarti mereka harus didenda dong, karena dalam aturannya mereka itu yang terlambat membayar STNK memperpanjang mobil itu kan didenda, Mbak. Jadi tidak dapat denda gitu. Ini yang jadi masalah. Kalau di dalam apa namanya jual beli mobil, jual beli tanah misalnya, itu juga menjadi sulit karena apa? Karena kemudian di situ kata-katanya kan pemohon, misalnya pemohon. Jadi pemohon untuk apa menunjukkan kepesertaannya sebagai anggota BPJS aktif fotokopi. Nah sekarang kalau misalnya mereka tidak punya, apakah jual belinya terus batal? Kan itu. Nah, jadi itu kalau misalnya diproses oke, jual belinya oke, tapi untuk proses selanjutnya tetap ditahan oleh BPN misalnya. Ya itu juga tidak solusi. Jadi menurut saya ini semuanya inilah kebijakan yang apa namanya dipaksakan tapi tidak solutif gitu loh, Mbak. Jadi tidak solutif. Tuh, misalnya untuk naik haji, orang yang haji umroh, kalau misalnya dia tiba-tiba sakit di tanah suci, apakah BPJS itu bisa mengcover gitu loh, Mbak. Kan juga belum ada kejelasan bisa mengcover nggak itu, kalau karena itu di negara yang berbeda kan, kebijakannya berbeda.